ada telur komersil, yang kedua yaitu ada telur ayam kampung, yang ketiga yaitu ada telur bebek atau itik, yang terakhir yaitu ada telur puyuh. Langsung saja yuk kita tengok apa saja sih perbedaannya. Untuk perbedaan pertama, kita bisa lihat dari warna cangkangnya. Warna pada cangkang telur bergantung dari pigmen yang ada pada unggas. Untuk telur ayam ras atau komersil pada umumnya berwarna coklat, karena ayam ini memiliki pigmen yang bernama porfiris. Nah, pada telur bebek juga dihasilkan oleh pigmen, tapi pigmennya berbeda dari telur ayam ini. Untuk telur puyuh itu pigmennya dari ooporfirin dan biliverdin. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada ukuran telur. Ukuran telur ayam ras lebih besar dibandingkan dengan telur ayam kampung. Untuk telur bebek umumnya memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan telur ayam ras maupun telur ayam kampung. Untuk tekstur cangkang ayam ras juga terasa lebih kasar jika dibandingkan dengan telur ayam kampung. Tekstur telur bebek lebih keras jika dibandingkan dengan telur ayam ras maupun ayam kampung, sehingga sulit untuk dipecah cangkang telurnya. Jadi di telur memiliki struktur 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada kerabang telur, yang kedua yaitu ada putih telur atau albumen, yang ketiga yaitu ada kuning telur atau yolk. Nah, jadi ini udah ada cangkang telur yang mana fungsinya sebagai pelindung utama telur. Nah, di bagian ini memiliki pori-pori utama keluar masuknya udara. Kemudian ada membran cangkang. Ini dia membran cangkangnya. Fungsinya itu merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Nah, pada salah satu ujung telur ini, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Nah, ini dia rongga udaranya, bisa dilihat. Yang mana fungsi dari rongga udara ini sebagai sumber oksigen bagi embrio. Nah, sekarang masuk ke bagian putih telur atau albumen pada telur ayam ras. Nah, jadi ini dia putih telurnya atau albumen yang mana terdiri dari beberapa bagian lapisan, yaitu yang pertama ada outer tin, kemudian ada inner tin, yang terakhir itu ada kalaza. Ini dia kalaza, bisa dilihat, ini dia bergaris-garis. Nah, jadi perbedaan kekentalan ini disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan airnya. Nah, ini dia kalazanya atau tali kuning telur, yang mana fungsinya itu untuk menahan kuning telur supaya tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Nah, kemudian masuk ke bagian kuning telur, ini udah sedikit pecah. Dia berfungsi sebagai persediaan makanan bagi embrio. Nah, telur ayam ini memiliki kandungan nutrisi yaitu 60 kalori, 5,5 gram protein, 0,3 karbohidrat, 60 mg natrium, 60 mg kalium, 85 mg fosfor, dan 165 mg kolesterol. Kemudian ada keping germinal atau sel embrio, yang mana bisa kita lihat itu ada bulat, itu merupakan calon individu baru. Nah, sekarang masuk ke bagian telur bebek atau itik. Nah, ini hampir sama strukturnya dengan telur ayam ras, yang mana terdapat albumen atau putih telur, ada outer tin, ada inner tin, kemudian juga ada kalazanya. Ini dia kalazanya. Mungkin nggak terlalu nampak ya. Nah, terus ada juga kuning telur ini atau yolk. Nah, ini warnanya bisa kita lihat, warna dari telur bebek ini atau itik lebih gelap dibandingkan dengan telur ayam ras tadi. Untuk kandungan telur bebek yaitu terdiri 130 kalori, 9 gram protein, 1 gram karbohidrat, 100 mg sodium, 150 mg kalium, 154 gram fosfor, dan 600 mg kolesterol. Nah, sedikit penjelasan
penjelasan mengenai kuning telur. Nah, jadi kuning telur itu merupakan bagian telur dengan zat gizi yang paling lengkap dengan komponen terbanyak berupa air yang diikuti dengan lemak dan protein. Nah, kuning telur ini memiliki karbohidrat lemak yang tinggi. Fungsi utama lemak bagi tubuh manusia yaitu sebagai sumber energi. Tingginya kalori yang dimiliki lemak menjadikan lemak sebagai sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Selanjutnya masuk ke telur ayam kampung. Nah, untuk warnanya, warna kuning telurnya itu perpaduan antara telur ayam ras dengan bebek. Nah, untuk strukturnya sama juga dengan sebelumnya, ada albumen atau putih telur. Habis itu ada intertin, ada outertin, dan juga ada kalaza. Ini dia kalazanya. Terus telur ayam kampung ini memiliki nutrisi yaitu 150 kalori, 13% protein, 10 gram lemak, dan 1,5 gram karbohidrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke telur puyuh. Kandungan kalorinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam kampung dan telur ayam ras. Kalorinya 158, jumlah lemaknya 11 gram, kolesterolnya sekitar 844 gram, dan karbohidratnya 0,4 gram, proteinnya 13 gram. Bisa kita lihat kuning telurnya atau yolknya ini lebih kecil dibandingkan dengan telur lainnya.